Ini sekelumit kisah saat Jenderal Abdul Haris Nasution saat memarahi Laksamana RE Martadinata di markas Kostrad. Jenderal Nasution, Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata, sementara Martadinata adalah Menteri Panglima Angkatan Laut atau kalau sekarang Kepala Staf Angkatan Laut. Kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 atau beberapa jam setelah penculikan para jenderal, di mana Jenderal Nasution yang jadi salah satu target penculikan komplotan gerakan 30 September berhasil selamat. Dalam buku Peristiwa 1 Oktober tahun 1965, kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, apa yang sesungguhnya terjadi, yang ditulisnya sendiri. Jenderal ahli perang gerilya ini menguraikan banyak peristiwa seputar penumpasan gerakan 30 September, di mana ia terlibat langsung di dalamnya. Dalam buku tersebut, Nasution bercerita, usai selamat dari upaya penculikan, ia diungsikan ke tempat persembunyian yang aman di dekat kantor staf Angkatan Bersenjata. Dari tempat persembunyiannya, Nasution dengan bantuan Letkol Hidayat Wirasonjaya mencoba menghimpun kekuatan Angkatan Darat yang masih setia kepadanya. Di tempat persembunyian yang baru, yang pada waktu itu untuk kepentingan keamanan harus selalu berpindah-pindah, saya hanya diikuti oleh dua orang perwira, ialah Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya dan Mayor Sumargono. Ajudan saya, kata Nasution. Kata Nasution, pada pagi hari, di tempat persembunyiannya ia mendengar pengumuman Letkol Untung Syamsuri tentang gerakan 30 September yang diikuti oleh pengumuman pembentukan Dewan Revolusi. Lalu setelah ia mendengar siaran radio RRI yang menyiarkan pengumuman Letkol Untung, ia memerintahkan Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya untuk mencari beberapa keterangan tentang keadaan yang sebenarnya, tetapi tidak berhasil mendapatkan keterangan yang jelas tentang situasi dan hanya melaporkan bahwa ia telah ketemu dengan Pangkostrat Maijen Soeharto dan Pangdam 5 Jaya Brigjen Umar Wirahadikusuma, dan telah dilaporkan bahwa saya dalam keadaan selamat, kata Nasution. Siaran Letkol Untung, lalu adanya gerakan Cakrabirawa, ia coba hubungkan dengan hal-hal tersebut tadi. Kata Nasution, arah penyelidikan pun terarah ke Istana, PKI dan Badan Pusat Intelijen sebagai sumber info yang utama. Pada lebih kurang pukul 9.00 saya perintahkan lagi Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya untuk menghadap Pangkostrat dengan membawa pesan saya antara lain supaya melokalisir pasukan lawan, menutup kota, minta bantuan pasukan dari Kodam Siliwangi, menggunakan RRI Bandung untuk membantah adanya Dewan Jenderal, memperoleh kepastian bagaimana Presiden, juga segera menghubungi Menteri Panglima Angkatan Laut, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian dan Panglima KKO Mayor Jenderal KKO Hartono, tutur Nasution. Setelah beberapa saat Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya datang dan melaporkan telah menyelesaikan perintah-perintah yang ia berikan tersebut. Letkol Hidayat melaporkan bahwa keadaan situasi yang sebenarnya belum jelas dan tentang di mana Presiden berada belum diketahui. Dan bahwa Panglima Kostrad serta Pangdam Jaya ternyata telah bertindak segaris dengan keinginan Kepala Staf Angkatan Bersenjata tersebut, kata Nasution. Kemudian Nasution memerintahkan kembali Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya untuk pergi ke Kostrad lagi yang jarak dari rumah persembunyian cukup dekat dengan sepeda motor. Kurang lebih pukul 1 siang, Letkol CPM Hidayat sudah kembali. Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya melaporkan lebih kurang dan antara lain, pasukan yang ada di lapangan Merdeka sedang dihubungi oleh Kostrad dan sudah kontak. Utusan untuk menemui Menteri Panglima Angkatan Udara tidak berhasil karena yang tersebut belakangan sudah tak berada di rumahnya, kata Nasution. Letkol Hidayat juga melaporkan bahwa Menpangal masih di Halim atas panggilan Presiden dan nasibnya dikhawatirkan. Lalu situasi Halim mencurigakan, apalagi setelah ada order Menpangal. Presiden sudah diketahui dengan pasti berada di lapangan Halim, karena beliau memanggil Brigjen Umar Wirahadikusuma Pangdam 5 Jaya untuk menghadap beliau di Halim. Tetapi sementara tak dapat dipenuhi panggilan tersebut berhubung disangsikan, apakah beliau di situ bebas atau dalam tahanan atau bagaimana, ungkap Nasution. Dengan laporan ini, dan setelah memikirkan pengumuman-pengumuman Letkol Untung tentang personalia Dewan Revolusi,
dan lain-lain tindakan. Nasution berpendapat, perlu selekasnya diambil tindakan tegas yang menyeluruh. Dengan terjamin kerjasama AD dengan angkatan-angkatan lain, maka saya buat instruksi dengan tulisan sendiri sebagai berikut. Pertama, pejabat Menpangat Maijen Soeharto. 2. Pejabat Menpangal Laksamana Mulyadi. Selama Laksamana Martadinata ditahan di Halim. 3. Menteri Angkatan Kepolisian Irjen Sucipto Yudodiharjo melalui wakilnya, kata Nasution. Nasution dengan tulisan tangannya menulis surat yang ditujukan kepada para pejabat angkatan itu. Isinya, pertama, telah jelas usaha penangkapan dan penembakan atas pimpinan AD dan Menko Hankam atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Kedua, telah jelas tidak bebas lagi pangti di Halim atau lain tempat. Ketiga, mengingat kegentingan militer ke dalam dan keluar. Keempat, sebagai Wapangsarkoti dengan ini ia instruksikan kepada para panglima angkatan beberapa hal. 1. Dengan semua kekuatan militer ABRI yang ada melakukan operasi untuk membebaskan pangti kembali. Menertibkan kembali disiplin militer atau Sabta Marga. Maijen Soeharto selaku ketua memimpin segala operasi. Lalu selekasnya diusahakan pula hubungan yang sama dengan Menpangau. Kemudian menjelaskan fakta yang sebenarnya dengan segala media kepada rakyat dan anak buah. Surat tersebut diakhiri dengan penegasan supaya dikerjakan sesuai Sabta Marga. Masih kata Nasution, walaupun formil sudah dihapuskan jabatan Pangsar atau Wapangsarkoti, dengan sadar ia pakai lagi untuk bisa memberikan instruksi operatif dalam keadaan genting dan darurat yang memerlukan tindakan secepatnya. Pada sore hari, setelah membawa surat instruksinya ke Kostrad, Letkol Hidayat kembali lagi ke tempat persembunyian Nasution. Letkol Hidayat melaporkan bahwa pasukan di lapangan Merdeka telah sebagian besar ditarik. Tapi masih tinggal pasukan yang menjaga RRI dan Postel. Juga dilaporkan bahwa situasi bertambah sulit, karena kemudian diketahui Presiden telah mengangkat Maijen Pranoto Rekso Samudro, asisten 3 Menpangat, sedangkan Maijen Soeharto, Pangkostrat, sesuai dengan perintah tetap AD yang ditunjuk untuk mewakili Menpangat bila Menpangat berhalangan. Tidak disebut-sebut sebagai pengganti sementara Menpangat. Letkol Hidayat juga, kata Nasution, menyampaikan pesan Jenderal Soeharto dan para perwira yang sudah ada di Kostrad yang meminta supaya ia pindah saja ke Kostrad demi untuk keamanan. Letkol CPM Hidayat memberi advis pula lebih baik saya selekasnya ada di Kostrad untuk dapat langsung merundingkan soal-soal yang sulit itu dan mencari penyelesaian. Karena ia sendiri berkesan bahwa suasana psikologis berat, kata Nasution. Setelah memperkirakan keadaan sesuai dengan situasi pada waktu itu, maka Nasution pun memutuskan untuk masuk ke markas Kostrad. Waktu maghrib ia pindah ke kantor staf Angkatan Bersenjata. Lalu sekira pukul 19:30 ia disertai Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya dan Mayor Sumargono dan beberapa pengawal pindah ke Kostrad. Sesampainya di situ saya terharu sekali atas penerimaan para rekan-rekan jenderal lainnya dan kita saling berpeluk-pelukan. Saya dapat rawatan dari dokter Kostrad untuk luka serta untuk kedua kaki yang sudah jadi hitam biru akibat jatuhnya dari tembok pagi hari, kata Nasution. Kemudian ia ikut menghadiri musyawarah yang diadakan oleh Maijen Soeharto, terutama membicarakan soal penunjukan Maijen Pranoto sebagai Kertaker Pangat oleh Presiden, dan panggilan terhadap jenderal-jenderal untuk menghadap Presiden di Halim. Saya masuk ruangan Pangkostrat, di mana sudah ada ajudan Presiden Kolonel KKU Bambang Wijanarko dan Laksamana Madya Martadinata, kata Nasution. Lalu, kata Nasution, ia diberi penjelasan oleh Martadinata tentang pembicaraan Presiden dengan para Panglima ketiga Angkatan di Halim waktu siang. Presiden, menurut Martadinata minta saran tentang siapa yang menggantikan Letjen Yani. Antara lain oleh Menpangal disarankan Maijen Soeharto yang sudah menurut order tetap jadi pejabat pangat. Tetapi tidak dapat diterima oleh Presiden. Disebut juga nama-nama lain, seperti Maijen Ibrahim Aji dan Jenderal Mursid. Tetapi Presiden berpendirian tetap pada Maijen Pranoto. Sebagaimana jadi keputusan Presiden, jam sore itu disiarkan oleh perantaraan AURI tetapi tidak oleh RRI. Keputusan Presiden sendiri berbunyi, pertama, bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samudro, asisten 3 Menpangat. Kedua, kepada seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, saya perintahkan untuk mempertinggi kesiapsiagaan kembali dan tinggal di pos masing-masing dan hanya bergerak atas perintah.
Selanjutnya, dalam musyawarah yang dihadiri para jenderal di markas Kostrad, disepakati agar diberitahukan kepada Presiden Soekarno bahwa perintah belum bisa dilaksanakan, berhubung situasi belum teratasi dan operasi masih di jalan serta nasib para jenderal belum diketahui. Dalam kesempatan itu juga, kata Nasution, dirinya sempat sedikit memarahi Laksamana Martadinata. Saya menegur Menpangal, mengapa lain angkatan ikut campur mengurus penggantian Pangat, kata Nasution. Masih menurut Nasution, setelah ditegur, Martadinata minta maaf, bahkan memeluknya sembari menangis. Martadinata memeluk saya dengan terharu. Situasi memang genting sekali, kata Nasution. Kemudian kata Nasution, ia minta Jenderal Soeharto memanggil Maijen Pranoto. Dan dengan dihadiri oleh Jenderal Soeharto, Nasution minta pengertian dan bantuan Pranoto agar ia rela untuk menunda pelaksanaan keputusan Presiden. Jawabannya tidak, cukup tegas. Sementara oleh Jenderal Soeharto diperlihatkan kepada saya pengumumannya malam itu. Juga dilaporkan keputusan pemecatan perwira-perwira, yang termasuk G30S dan juga pengumuman-pengumuman. Pepel Rada Jaya, kata Nasution. Sebagai Menko Hankam, selanjutnya, ia instruksikan kepada Jenderal Soeharto untuk mengeluarkan pengumuman yang tegas menyokong pendirian dan tindakan Angkatan Darat, yang mana segera menyusul kepada pengumuman Maijen Soeharto. Lalu, berhubung Menteri Panglima Angkatan Kepolisian masih bersama Presiden Soekarno di Halim, Nasution juga instruksikan kepada penghubung Angkatan Kepolisian dan Kostrad, agar Angkatan Kepolisian selekasnya berbuat yang sama. Dari laporan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian kemudian, dalam briefingnya di Departemen Angkatan Kepolisian, ia menyatakan lebih kurang demikian, dan menyebut PKI dan AURI sebagai pihak yang dicurigai dalam peristiwa G30S, kata Nasution.